Saya ke Pak William, tadi kita dengar juga Pak William pernyataan dari Pak Arifudin Mane, ini masyarakat kelas menengah ke bawah. Ada yang sempat dirumahkan, ada yang sekarang sudah kembali berjualan, tapi mungkin pendapatannya masih belum sesuai ekspektasi mereka karena memang masyarakat yang masih takut keluar, karena kita ketahui Makassar sampai sekarang masih zona merah. Nah, kalau untuk hal-hal yang seperti itu, Pak William, apakah dari DPRD sendiri ada strategi-strategi khusus untuk setidaknya bisa meminimalisir, karena memang kita sadari masih banyak orang-orang yang takut begitu. Silakan Pak William. Jadi untuk persoalan ke masyarakat ini memang tanggung jawab kita bersama. Bahwa ada hal-hal yang harus kita memberikan sosialisasi bahkan edukasi ke masyarakat. Termasuk tentang masyarakat sebagai UMKM, masyarakat yang pelaku usaha menengah ke bawah. Ini kan banyak hal-hal yang memang harus kita edukasi ke mereka. Ada beberapa hal di kami di DPR sudah turun ke masyarakat karena kami jelas punya konstituen. Kami juga berupaya secara keras untuk memberikan mediasi ya kepada masyarakat. Anggaplah misalnya contoh baru-baru ini saya turun ke masyarakat juga. Saya coba membackup tentang masyarakat yang ingin melakukan pinjaman seperti KUR. Ya, ini juga sudah membantu ke masyarakat ke mereka untuk dapat pinjaman. Bahkan saya juga menyampaikan ke mereka adanya program relaksasi kepada pengusaha-pengusaha kecil. Jadi ada juga program relaksasi dari misalnya ada masyarakat yang meminjam di bank-bank tertentu untuk seperti KUR 25 juta misalnya, itu ada relaksasi, ada diberikan jangka. Itu kadang-kadang masyarakat masih banyak yang belum tahu juga. Dan juga ada masyarakat yang menginginkan itu. Alhamdulillah ada beberapa dari minggu-minggu lalu saya coba mediasi, saya pertemukan dengan beberapa pihak bank untuk melakukan pinjaman dana. Cuma memang ada beberapa juga hal yang masyarakat kadang-kadang lupa juga. Ambillah contoh, saya juga baru-baru ini kalau nggak salah 2 minggu lalu saya pertemukan dengan dengan pihak bank. Itu ada hal-hal yang pihak bank juga menyampaikan juga susah juga berat ketika misalnya setelah dilihat di usahanya misalnya sebagai penjual ikan, sebenarnya kan butuh dana sekitar 15 sampai 20 juta. Tapi calon nasabah ini mintanya malah 50 juta gitu. Jadi pihak Bajo menyampaikan, nah ini agak rawan, jangan sampai usahanya dipakai 20 juta, 30 jutanya ini beli televisi baru, beli handphone baru, bahkan sepeda baru. Nah ini yang cukup berbahaya. Seperti itu ya Pak William ya? Ya, ini cukup berbahaya karena uang itu kan uang tidak terputar yang 30. Jadi kalau memang sesuai dengan kebutuhan untuk modal kerjanya silahkan. 20 juta itulah. Ini yang terus insya Allah saya akan gencar-gencar kepada mereka. Itu salah satu ya. Yang kedua mengenai geliat usaha-usaha, walaupun tidak bisa saya sendiri, kita semua turun tangan, kita bantu para pengusaha itu untuk coba membuka link-link ke, sekarang kan supermarket juga sudah buka-buka juga. Jadi ada beberapa yang saya masukkan juga hasil jualan home industrinya ke beberapa supermarket dan alhamdulillah mereka diterima. Ya, itulah seperti begitu. Jadi ada kondisi memang ya kita harus pahami juga. Cuman yang menjadi persoalan ini bukan persoalan, sebenarnya ada satu peluang yang cukup besar dengan dibukanya lagi penerbangan domestik ini. Saya rasa tingkat okupansi di hotel-hotel ini udah mulai meningkat ya. Dengan tanda kutip simpel aja dengan hasil rapid test, bahkan di Makassar sendiri ada beberapa tempat juga kota itu sudah memberikan gratis rapid test. Jadi peluang kunjungan dari domestik itu ke Makassar itu sudah cukup potensi di situ. Sehingga saya coba cek ke teman-teman pengusaha hotel juga tingkat okupansi mereka sudah meningkat. Saya juga ya tetap juga kita apresiasi ke pemerintah kota. Kemarin dari pajak-pajak hotel dan sebagainya itu sudah ada juga relaksasi karena ada beberapa hotel yang memang sudah pasti tutup ya. Dan ada juga yang memang membatasi, misalnya dari roomnya yang 100 cuma 25 atau 20 dibuka, itu semua ada laporannya semua gitu. Baik, terima kasih Pak William. Saya kembali ke Pak Irwan Adnan dari Bapenda.
Tadi kita sudah dengar juga ini Pak Irwan dari sektor perhotelan, sektor pariwisata maupun penerbangan domestik ini sudah kembali mulai berjalan walaupun belum normal seperti normal biasanya, tapi kita sudah bisa merasakan sedikit. Nah, kalau dari sektor perhotelan masih ada juga hotel yang kata Pak William tadi ada yang sudah pasti tutup, ada yang membatasi seperti roomnya hanya seberapa, dan juga masih ada yang seperti karyawan yang dirumahkan seperti itu. Nah, apakah hal-hal yang tersebut itu berdampak signifikan terhadap perekonomian khususnya di Kota Makassar ini, Pak Irwan Adnan? Silahkan. Ya, audionya diaktifkan, Pak. Ya, Ya, terima kasih. Ya, jadi memang kita gimana Pak? Kedengaran Pak? ya kedengaran, Pak. Ya, jadi memang kita sepakat ya semua Pak William, kemudian Pak Arifudin Mane ya, bahwa COVID ini memang memberikan kita kondisi yang tidak mengenakan ya, walaupun sekarang ini sudah mulai ada kelonggaran. Nah, terkait dengan apa yang disampaikan tadi, bahwa memang teman-teman usaha, khususnya dari teman-teman perhotelan, restoran, ya, memang agak kesulitan Pak untuk melakukan atau membuka operasional usahanya, karena tidak ada yang mau masuk kan, karena ketakutan, karena adanya pandemi ini, sehingga memang mereka sangat membutuhkan adanya relaksasi atau pemahaman dari pemerintah terkait mengenai operasional usahanya tadi. Ya, sehingga kami dari Bapenda khususnya, kemudian kita sampaikan ke Pak Wali Kota, kita sudah memberikan ruang untuk itu, bagaimana supaya pelaku-pelaku bisnis di Makassar, baik hotel, restoran, hiburan, ya bahkan jenis usaha-usaha lain, ya untuk diberikan relaksasi terkait mengenai pembayaran pajak. Yang pertama, supaya mereka bisa minimal bisa mengoperasionalkan usahanya, kita memberikan ruang untuk memberikan keringanan pembayaran denda atau penghapusan denda sampai dengan penghapusan denda. Kemudian penundaan pembayaran pajak, ya, dan hal-hal lain yang menurut kami ini bisa memberikan keringanan, memberikan ruang buat mereka untuk minimal merecovery dulu, ya, sehingga karena kan mereka tidak buka Pak. Kalau mereka tidak buka, mereka tidak memiliki peluang untuk membayar gaji karyawan, ya, membayar listrik, menjalankan operasional usahanya. Sehingga itu dulu supaya kita bisa membantu mereka, kita memberikan keringanan-keringanan. Nah, kalau kita memberikan keringanan-keringanan, secara otomatis mereka bisa menjalankan usahanya kembali. Nah, kalau usahanya bisa jalan kembali, kita memiliki peluang untuk mendapatkan pendapatan dari pajak atas usaha-usaha yang dijalankan itu. Nah, ini ada simbiosis mutualisme yang harus kita pahami sama-sama, baik dari kami, pemerintah, usaha, pelaku usaha, kemudian teman-teman di DPR untuk mendukung kami, dan tentu masyarakat luas. Nah, ini barangkali yang sangat penting buat kita di dalam mensiasati kondisi pandemi ini. Memang butuh ya Pak, jadi butuh inovasi-inovasi dari pelaku-pelaku usaha supaya peluang yang kita berikan ini bisa dimanfaatkan. Misalnya contoh Pak, untuk restoran. Pada masa pandemi kemarin, kurang lebih 1.000 lebih restoran tutup Pak. Ya, hampir semua restoran tutup. Hotel juga seperti itu. Hiburan apalagi Pak. Nah, ini berdampak ke pajak parkir. Bagaimana orang mau parkir Pak kalau orang tidak buka usaha kan, tidak ada yang datang. Mallnya juga tutup semua. Nah, kemudian berdampak lagi dari segi kekuatan membayar mereka. Misalnya mau membayar PBB, bertransaksi. Nah, kalau orang tidak bertransaksi, BPHTB juga tidak ada Pak. Nah, kalau semua ini kita buka, atau peluang kita berikan kepada mereka, minimal ada harapan kita untuk meningkatkan pendapatan dari segi pajak dan retribusi. Nah, inilah barangkali yang penting yang kita yang penting kita rumuskan, kira-kira inovasi-inovasi apa sehingga protokol kesehatan itu tetap bisa kita jalankan, usaha mereka juga bisa beroperasi. Sampai dengan hari ini Pak,
untuk kegiatan-kegiatan hiburan, apalagi bioskop sebenarnya belum bisa buka, ya. Belum ada sama sekali aturan atau edaran yang memberikan peluang untuk mereka buka. Kalau tidak dibarengi dengan inovasi-inovasi disiplin penggunaan protokol kesehatan itu. Kalau restoran kan jaga jaraknya bisa kita lakukan, Pak. Ya. Hotel juga seperti itu. Betul. Tapi kalau hiburan, Pak, lebih dekat, lebih bagus. Ya. Kalau jadi ini agak sulit. Nah, bioskop juga seperti itu karena ada aturan-aturan bahwa kalau di dalam ruangan apalagi ber-AC ini lebih riskan untuk terkena paparan dari COVID ini. Sehingga mungkin butuh inovasi-inovasi yang lebih baik supaya mereka bisa buka. Nah, kalau bioskop buka, Pak, saya kira peluang untuk peningkatan pendapatan juga bisa lebih besar, ya. Tetapi itu tadi harus betul-betul protokol kesehatan itu bisa dilaksanakan. Saya kira ini, Pak. Jadi yang kami lakukan untuk memulihkan atau merecovery ekonomi di Makassar ini adalah memberikan keringanan-keringanan terhadap pembayaran pajak dan retribusi mereka. Salah satunya adalah penundaan pembayaran pajak bisa kita lakukan, penghapusan denda juga bisa kita lakukan, dan pengurangan bahkan keringanan pembayaran. Ini semua kita atur, Pak. Silahkan bisa diajukan permohonannya dan kita akan ajukan telaan staf ke Bapak Wali Kota. Saya kira ini salah satu cara yang kita lakukan sehingga peluang-peluang bisnis atau peluang-peluang teman-teman usaha di Makassar ini bisa bergeliat. Nah, kalau mereka bergeliat, terus terang kami punya harapan juga untuk mendapatkan pendapatan itu. Dan alhamdulillah teman-teman di DPR, khususnya Komisi B, karena kebetulan Pak William ini Ketua Komisi B, sangat mendukung dan merespon apa yang kita lakukan. Nah, alhamdulillah pendapatan kita sampai dengan hari ini sudah masuk di angka 62% dari total PAD kita atau khusus pajak saja, Pak, yang kami kelola di Bapenda itu kurang lebih 800 miliaran. Sekarang pendapatan kita sudah hampir masuk di angka 500 miliar. Saya kira ini untuk sementara, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Irwan Adnan. Saya kembali ke Pak Arifuddin Mane. Pak Arifuddin, ini kalau kita lihat dari masyarakat menengah ke bawah, kemarin kan sempat memang ada work from home, ada dilarang yang keluar, begitu aktivitasnya dilakukan di rumah saja. Nah, pada saat aktivitas itu lebih banyak dilakukan di rumah, tentunya penggunaan contohnya listrik, tagihannya pasti meningkat. Terus air, PDAM juga. Nah, ini banyak masyarakat yang masih mengeluhkan. Dari Pak Arifuddin Mane sendiri, kira-kira ada saran gitu yang bisa diberikan agar masyarakat menengah ke bawah ini bisa merasakan dampak atau memang perekonomian kita ini sudah perlahan tapi pasti ini sudah semakin membaik. Silakan Pak Arifuddin. Apa yang disampaikan oleh baik dari DPR tadi dengan dari dalam ini legislatif maupun dari eksekutif dalam hal ini adalah Ketua Bapenda Makassar, saya kira kalau memang harus ada kerjasama antara legislatif dan eksekutif karena kedua-duanya itu saling melengkapi dalam pembangunan atau dalam pemerintahan. Yang menarik sebenarnya apa yang disampaikan tadi oleh Pak Adnan ini bahwa ternyata ada upaya-upaya penundaan pembayaran pajak misalnya ataupun penghapusan denda. Saya kira itu adalah cara-cara yang kemudian menjadi solutif diantaranya. Karena memang harus diakui bahwa ternyata masyarakat selama ini sangat merasakan dampak dari bagaimana COVID-19 ini. Tapi saya kira tidak hanya itu. Memang perlu tidak hanya persoalan listrik tadi misalnya atau PDAM atau kalau misalnya hanya dikasih sembako, apa yang disampaikan tadi misalnya oleh Pak William tadi bahwa memberikan sembako itu tidak menyelesaikan mereka, tidak menyelesaikan permasalahan karena mereka butuh juga misalnya rumah tangganya bagaimana kemudian kalau dia punya rumah tangga anak sekolahnya beli data, kemudian bagaimana kemudian dia juga butuh kebutuhan lainnya. Nah, sehingga kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, misalnya tadi bagaimana pemotongan atau penghapusan kalau bisa tentang PBB misalnya, atau yang di Makassar ini kan banyak pajaknya itu pajak reklame.
kemudian penundaan misalnya tentang BPHTB, kemudian bagaimana mengoptimalkan ini RT RW kalau saya sih. RT RW ini kan salah satu pemerintah yang paling di bawah, lalu kemudian bagaimana dia bisa kemudian di situ menjadi pusat kegiatan-kegiatan yang bisa berentrepreneurship, berwirausaha. Nah, kalau itu terkoordinir dengan baik, maka bisa kemudian percepatan pemulihan ekonomi itu bisa lebih cepat. Kemudian yang kedua, paling tidak juga di atasnya data RT RW dari kelurahan. Nah, dari kelurahan inilah kemudian menjadi tempat bagaimana strategi atau upaya-upaya yang dilakukan sehingga dan dia lebih tahu bahwa oh ini kemudian ternyata permasalahannya. Oh di sini yang kena PHK, oh di sini yang banyak menganggur, oh di sini yang kemudian berpotensi untuk bisa menggeliatkan ekonomi. Salah satu caranya misalnya kalau sekarang kan agak sulit kita bepergian keluar, ya salah satu caranya itu lewat startup maupun dengan jualan online. Nah, kalau itu kemudian diedukasi kepada masyarakat, maka pemulihan ekonomi itu bisa berjalan lebih cepat. Nah, kemudian saya sudah katakan tadi bahwa serba salah sesungguhnya, karena bagaimanapun juga di satu sisi ini kan pemotongan anggaran itu sangat luar biasa di kementerian misalnya, atau bahkan sampai kenapa terjadi pemotongan, karena memang pendapatan negara itu memang turun drastis juga. Nah, sedemikian pun juga di daerah. Di daerah itu seperti di Kota Makassar, seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua Bapenda tadi, bahwa Pak Irwan, bahwa itu bisa tinggal 800 ya, bahkan 800 miliar, bahkan pernah sampai 500 ya. Padahal sebelum tahun 2019 setahu saya itu bahwa PAD Makassar bisa sampai 1,2 triliun. Nah, kalau misalnya memang agak-agak sulit untuk bisa mengambil suatu kebijakan. Di satu sisi misalnya, bagaimana melakukan pemotongan, tetapi pasti PAD juga akan mengalami penurunan. Sehingga untuk membiayai aktivitas lain misalnya, ya program-program kerja dari pemerintah maupun program kerja dari dalam hal ini misalnya DPR ataupun dengan di eksekutif itu terhambat. Nah, sehingga menjadi suatu hal yang harus ada prioritas, menurut saya. Tapi saya sih sepakat apa yang disampaikan tadi oleh Pak Adnan bahwa ada kebijakan-kebijakan yang kemudian dilakukan dalam hal ini bagaimana sehingga perekonomian itu bisa menggeliat kembali. Nah, bagaimana caranya menggeliat kembali? Ya tentunya masyarakat jangan dibebani. Karena makan saja agak sulit, kemudian dia mau berusaha tidak ada modal, keluar rumah saja sulit ya, sehingga ada memang kebijakan-kebijakan yang harus dilakukan oleh pemerintah supaya tidak terbebani. Nah, kalau misalnya sudah tidak ada pendapatan, disuruh lagi bayar pajak, itu kan bermasalah. Sudah pendapatannya sudah berkurang, bahkan sebagian sudah di PHK. Ada kalau tidak di PHK kemudian ternyata ada pemotongan sampai 50% gajinya, cicilannya pasti juga bermasalah. Nah, hampir kemudian PNS juga demikian, tidak ada perjalanan dinasnya, tidak ada honor-honornya. Demikian juga DPR, perjalanannya pasti terganggu. Nah, itu jadi tidak hanya masyarakat kecil sesungguhnya, tetapi semua masyarakat merasakan, walaupun sebenarnya yang paling berdampak itu adalah masyarakat menengah ke bawah. Nah, kalau tidak ada solutif yang kemudian dikeluarkan oleh pemerintah dalam hal ini DPR maupun dengan eksekutif, tentu juga akan sulit. Saya ingin mengatakan kita mau modelnya seperti model pertumbuhan cepat turun, tetapi bagaimana kemudian bisa bangkit cepat lagi. Nah itu, kalau strategi itu bisa dilakukan, itu saya kira langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar, saya kira sudah tepat itu. Kalau ada misalnya upaya-upaya yang dilakukan, kebijakan yang dilakukan untuk pemotongan maupun penghapusan denda. Kan biasanya selama ini kalau kita terlambat
membayar pajak ya didenda lah, baik motor, mobil ataupun yang PBB dan seterusnya. Nah, ini kan barangkali yang perlu memang ada kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Makassar sehingga minusnya tadi itu yang 50% itu bisa kemudian bangkit secara berangsur-angsur. Alhamdulillah sekarang kan sudah mulai bukan jadi dilupakan tentang COVID-19 ini. Tidak, kita tetap akan keluar dengan social distancing, menjaga kesehatan, kemudian bagaimana tidak tertular, tetapi tidak berarti bahwa kita akan tinggal terus di rumah. Karena kalau tidak tinggal terus di rumah, bagaimana? Apakah kita bisa makan? Maksudnya, apakah kita bisa menghidupi keluarga kita? Apakah kita bisa memulihkan cepat perekonomian kalau kita tidak keluar di rumah? Nah, saya kira dengan tidak diperpanjangnya PSBB ini, saya kira itu adalah kebijakan yang menurut saya itu secara ekonomi itu sudah tepat. Nah, tapi memang harus ada upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah, tentunya dalam hal ini eksekutif dan legislatif, sehingga jadi pro rakyat dan pro masyarakat. Saya kira seperti itu ya, Ade.